Ya, selamat malam semuanya. Kita masuk ke materi terakhir statistika ya sebelum kita masuk ke UTS. Selamat malam Mbak Sri Muji, Nana, Oni, Awi, Erli, Ati. Ini ketua kelasnya sibuk kampanye ya. Suaranya jelas ya. Karena ini laptopnya barusan di uninstall jadi nggak tahu bapak settingannya nggak kayak yang awal. Semoga nggak ada masalah. Oh gitu, jualan ikan. Mas Ocha bukan jualan handphone nih. Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Di malam yang di Chongli dingin, dingin banget. Udah hampir ketiduran tadi. Semoga tetap semangat, diambil kopinya, yang ngopi, yang minum teh manis anget atau sambil kerja. Oke, yang terakhir kita ukuran penyebaran. Kemarin ukuran pemusatan ya, sekarang ukuran penyebaran. Kemarin kita belajar tentang desil dan persentil, ya. Jadi untuk ukuran penyebaran itu ada namanya rentang dan simpangan kuartil. Kan kemarin ada kuartil ya, masih ingat kan? Ada Q1, Q2, Q3. Ada Q1, Q2, Q3, ya kan? Inilah kuartil. Nah, sekarang kita ada namanya simpangan kuartil dan ada namanya rentang. Nah, bukan rantang ya. Nah, untuk rentang itu adalah nilai ya, nilai yang didapatkan dari jumlah X maksimum dikurangi X minimum. Gampang ya. R itu yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Kenapa jadi tipis gini ya? Nih. Oh iya nih. R sama dengan X max dikurangin X min. Kebesaran. Nah, jadi mencari rentang itu caranya adalah nilai rentang itu range ya. Jadi nilai yang maksimum berapa dikurangi nilai yang paling kecil, yang paling besar dikurangi yang paling kecil, itu namanya rentang. Nah, selain rentang juga ada dikenal dengan rentang antar kuartil. Simbolnya H ya. Jadi ini ada R, sekarang ada H. Ini R, ini yang pertama kita pelajari ya. Ini R, yang ini H. H itu adalah rentang antar kuartil. Nah, pokoknya gampangnya di statistika ini kan, median, modus. Masing-masing untuk data tunggal, data berkelompok. Kemudian Q1, Q2, Q3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3.
Oke. Kemudian desil persentil. Oke. Kemudian ini ya, baru rentang dan simpangan kuartil itu. Itu nanti yang keluar di UTS. Mean, median, modus. Kemudian Q1, Q2, Q3, desil persentil, ini sampai rentangan sampai materi hari ini. Kemudian H itu, karena H itu adalah, karena kalau tadi kan rentang itu nilai terbesar kurang nilai terkecil. Nah, untuk rentang antar kuartil sama. Kuartil yang terbesar dikurangin kuartil terkecil. Yang terbesar kan Q3. Yang terkecil kan Q1. Maka H itu adalah Q3 dikurangin Q1. Oke ya. Ini dicatat dulu. Ini dicatat. Nomor 1, rumus 1, rumus 2. Kemudian yang selanjutnya adalah QS. Ya. QS itu adalah simpangan kuartil. Caranya adalah QS sama dengan setengah H. Sedangkan H tadi adalah sama dengan, sedangkan H setengah ya. Jadi hubungannya gitu. H sama dengan Q3 kurang Q1. Kemudian ada lagi namanya simpangan kuartil, itu adalah setengah dari H atau setengah dari Q3 Q1. Ada contoh soalnya enggak ya? Bentar. Nah, ini kemarin Bapak sengaja taruh lagi supaya kalian ingat ya, Q1, Q2, Q3. Q1 itu 1/4 N plus 1 ya. Q1, ini Q1 1/4 dalam kurung N plus 1. N itu jumlah, N itu adalah bukan jumlah, banyak data ya. Kuartil 2 berarti 2/4 dalam kurung N plus 1. Ini rumusnya. Kemudian kuartil 3, 3/4 N plus 1 ya. N itu sama dengan banyak data. Ya. Oke, masih ingat ya ini pelajaran sebelumnya, Q1, Q2, Q3. Dia membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak, sama besar. Nah, sekarang silakan dihitung. Carilah rentang, hamparan, dan simpangan kuartil. R, H, dan QS-nya. Ya, ini X max kurangin X min H
3 setengah. Nah, kira-kira kalau untuk mencari rentang hamparan dan simpangan kuartil ini, apakah perlu diurutkan dulu atau enggak? Ayo, menurut kalian. Iya, berarti diurutkan dulu kan? Betul. Ini satu gerombolan ya, ini satu gerombolan. Panitia penerimaan tentara menimbang 14 calon yang masing-masing beratnya dalam kilogram. Ini berat badan manusia ini ya. Ya, silakan diurutkan kemudian dihitung. Caranya diurutkan dulu. Udah kesulitan? Oke, rentangnya gampang ya. Rentangnya kita lihat yang maksimum berapa, minimum berapa. Ya, 54, 56, 57, 54, 5, sorry.
54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68 nggak ada, 69, 70, 72, 3. Dan 14 ya punya Bapak ya. Nah, sekarang kita mau ngitung. Nah, untuk rentangnya gampang. Rentangnya itu yang paling tinggi adalah 72. Kalau udah diurutkan ketahuan ya, 72 dikurang 54. Nah, kalau ini harus kita cari dulu Q3-nya berapa. Sedangkan rumusnya Q3 tadi adalah, masih ingat tadi, ini rumus Q3. 3/4 N plus 1. Iya kan? 3/4 15. Kali 1-nya sama dengan 1/4 kali 15. Ya. Sama dengan 3,7. Nah, 11 berarti ini kan 11,25 ya. Kita berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,25 di sini. Berarti Q3-nya adalah 67 ditambah 69 dibagi 2.
4, 5, 6, 7. Ini Q2. Nah, ini Q2, ini Q1, Q3, ini Q1-nya adalah 3,75 tuh 2 di sini. Berarti adalah 58. Nah, berarti Q3 dikurang Q1 68 dikurang sama dengan ini setengah dari 10 sama dengan 5 ya. Untuk simpangannya adalah 5 ya. Nah, ini di buku ini salah ini. Ya, 10 bagi 2. Ini salah ini ya di buku ya. Gak pas ini. Ininya benar. Ininya salah. Belas kan tuh 2, 3, 4, 7. 7. Iya, 10-nya dibagi 2, ya betul. Ya. Empat belas bagi 4. Bisa dipahami ya untuk rentang, hamparan, dan simpangan kuartil.
Ininya ada salah nggak sih? Lima empat, 56, 57. Ya, silakan menyimak. Sadia gampang kok. Ini dasarnya kayak kemarin. Jadi R itu rentang, itu nilai paling besar dikurangin paling kecil. Ini kan paling besar 72. Nah, paling kecil kan 54. Dikurangin lah dia. Dapatlah 18. Kan? Nah, untuk hamparan itu kuartil 3 dikurangin kuartil 1. Nah, kuartil 3 itu rumusnya kemarin ini. Ini kuartil 1, ini kuartil 3. Ya. Nah, jadi kita cari dulu kuartilnya. Kuartil 3-nya 3/4 dalam kurung 14 ditambah 1. 14 itu banyak data, ini kan ada 14. Berarti 14 tambah 1, 15. 15 kali 3 dibagi 4, ketemu 11,25. 11,25 itu adalah di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini. Karena di tengah-tengahnya berarti 67 tambah 69 dibagi 2. Ketemu di sini 68 kan? Berarti 68 Q3-nya. Nah, untuk Q1 1/4 dikali 15 ketemu 3,75 di sini. 1 2 3 di sini. Berarti 58 ketemu 10. Nah, untuk simpangan kuartilnya atau QS itu setengah dari H. Berarti setengah dikali 10 ketemu 5. Bisa dipahami? Oke ya. Gampang kok. Nah, ini di buku banyak salahnya ini. Ini ngaco dia. Dia ketemunya 67 setengah. Dari mana 67 setengah? Nah, selanjutnya kita mencari namanya rataan simpangan, ragam, dan simpangan baku. Ya, tadi rentang, hamparan, dan rentang kuartil. Nah, sekarang rataan simpangan, ragam, dan simpangan baku. Untuk rataan simpangan, ini bisa dicari dengan rumus RS sama dengan
sigma dari XI dikurang X rata-rata dibagi N. Ya. Jadi misalkan kayak gini. Ini ada 5 data, ya. Misalkan data 1 itu 2. Data 2 itu 4. Data 3 itu 1 misalkan. Ya, ini X-nya. Nah, ini kan kalau kita cari rata-ratanya, ya. Cari rata-ratanya, ini kan jumlah dibagi banyak data ya. Ini kan N-nya adalah 3. Nah, terus jumlah ini keseluruhan kan 7. Nah, berarti rata-ratanya, cari rata-rata harus ingat kan X jumlah data dibagi banyak data. Berarti 7 dibagi 3. Nah, ini 4 ditambah 2 kan 6. 6 tambah 1 7. Ini namanya N itu namanya banyak data. Kalau yang ini namanya jumlah data. Ini sigma ya. Nah, jadi rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya 7, banyak datanya 3. Jadi 7/3. Rata-ratanya adalah sekitar 2,3 ya. Nah, jadi mencari RS itu adalah sigma harga mutlak. Jadi kalau tanda seperti ini namanya absolut. Jadi kalau misalkan ada X seperti ini namanya absolut. Ini nilainya selalu positif. Misalkan kalau ada tanda gini minus 5. Tapi dikurung kayak gini. Ini berarti 5. Ya. Nah, jadi di sini sigma itu artinya penjumlahan, ya, penjumlahan dari XI dikurang X rata-rata dibagi N. Jadi, kalau kita mau cari RS dari data ini, ya, artinya sigma nilai mutlak X1 berarti 2 dikurang 2,33, ya. Kemudian ditambah, ya, dalam kurung 4 dikurang 2,33 ditambah 1 dikurang 2,33. Inilah dibagi N ada 3. Oke. Maksud artinya XI dikurang X itu ini. Jadi ini dicari rata-ratanya dulu, ya, ketemu 2,33. Nah,
Tiap nilai X ini dikurangkan dengan 2,33, kemudian dijumlahkan semua, kemudian dibagi 3. Bisa dipahami? Bapak kasih contoh, mau? Misalkan ini data 1, 2. Nah, ini X ya. Ini nilai X. X pertama, X kedua, nah gitu. Nilainya 2, 1, nggak usah besar-besar biar nggak terlalu capek. 2, 3, 4. Coba cari RS-nya. RS-nya sama dengan sigma harga mutlak XI dikurang ini 2 ya, yang ini 2 ya. Oke, 12 bagi 5. Maka RS-nya harga mutlak kan 2 dikurang harga mutlak. Ini 2 dikurang 2,4 hasilnya berapa coba? 2, 1. Ini 1. Ini 1. Ini berarti 1 dikurang 1 dikurang ini tambah nah ini semua dibagi nah ini jangan ditulis 0,4 ya, karena ini harga mutlak. Kata Bapak kan tadi, berarti hasilnya adalah 0,4. Ini
dia tetap positif. Ditambah ya. Ini 1 ditambah ya kan 0,4 ditambah satu dikurang 2,4 kok salah deh. 1,4. Tiga dikurang. Ya. Seperti itu kira-kira ya. Ini 5. Sorry tulisannya jelek. Susah banget tulis pakai ini. Ya 0,88 ya ketemunya ya. Bisa dipahami? Ya, lanjut. Ini contoh soal yang tadi. Nah, ini dia. Nah, ini rataan simpang untuk data. Tadi kan RS untuk data tunggal. Nah, ini suruh mencari RS data berkelompok. Nah, tadi rumusnya itu adalah RS. Ini rumusnya ya. Nggak semua Bapak. Coba. Ini dia. Ini rumusnya untuk data berkelompok. Bedanya adalah kalau data tunggal tadi dibagi N, ini dikalikan sigma F1 sama sigma dibagi sigma F1. Karena data berkelompok ada frekuensinya ya. Jadi ini ada frekuensinya. Bapak tulis ulang, rumusnya adalah F. Sorry, salah. Rumusnya adalah sigma ya Fi
sigma I Jadi dari sini, dari soal ini, frekuensi ini kita mencari nilai tengahnya dulu, ya. Nilai tengahnya dulu. Jadi ini misalkan ya, ini udah jawabannya ya, ini jawabannya ya. Nanti kalian coba sendiri nanti, Bapak kasih PR. Ini jawabannya F1. Kemudian ini X1 dari mana? Ini kan ada XI ya, XI. Ini ada FI, ini ada XI. Nah, XI itu nilai tengah. Nilai tengah ya. 30, 31, 32, 33, 34. Nilai tengahnya berapa dari 30, 31, 32, 33, 34? Ada 5 kan berarti? Ya enggak? Jadi ketemulah 32 karena gini, kan 31 bingung jelasin. Jadi gini aja, 34 dikurangi 30 berapa? 2 kan? Nah, 2 ditambah 30 jadi 32. Tengah-tengahnya 32. Atau kok cara susah gini. 30 ya kan? 31 ini cara yang paling jelas. 32 33 34. Nilai tengahnya di mana? Ini kan 32 kan? Atau 34 dikurang 30 berapa? 4. 4 tengah-tengahnya berapa? Dibagi 2 kan? 2. Jadi 30 tambah 2 32. Ngerti? Dapat 32 dari mana? 32, 37, 42, 47, 52 itu nilai tengah. Ya. Nah, berarti yang ini udah ngerti. Ini kalau ini dari soal ya. Ini dari soal ya, setuju ya? Ini dari soal. Nah, nilai tengah udah ngerti. Sekarang F frekuensi dikali X. Kenapa? Karena kita butuh untuk mencari nilai rata-rata. Ya, nilai rata-ratanya kita butuh. Nah, F kali X gampang. Berarti 32 dikali 2 ketemu 64. Oke? 37 kali 6 ketemu 222. Demikian seterusnya sampai terakhir. Nah, kemudian semua dijumlahkan ketemu 1770. Inilah untuk mencari X rata-rata. Tadi kan kalau nilai rata-rata itu adalah jumlah ya. Jumlah data dibagi banyak data. Nah, XI nggak usah dijumlahkan karena X itu cuma nilai tengah ya, belum dijumlahkan. Karena itu kan mau ngomongin gini, nilai tengahnya yang 32 itu ada 2. Frekuensi itu menunjukkan
banyaknya yang memiliki nilai tengah itu. Jadi yang punya nilai tengah 37 itu ada 6. Yang punya nilai 42 itu ada 10. Yang punya nilai 47 itu ada 16. Jadi untuk mencari jumlah keseluruhannya harus dikali kan? Karena ini data berkelompok. Kalau tadi kan data tunggal. Jadi X1-nya langsung ditambahkan. Gampang. Kalau ini data berkelompok, jadi yang punya nilai 32 itu 2 orang. Dikalikan 64. 37 6. Kalikan 22. Baru setelah dikalikan frekuensi, baru kita jumlahkan, ketemulah jumlah. Si jumlah ini. Ya. 1770. Paham? Paham dapat 64 222 420 752 312 1770. Ngerti ya? Ini nggak ngerti ngomong, nanti diulangi lagi. Nah, oke, ngerti. Iya, X kali V, betul. Ya. Nah, sekarang untuk mencari rata-ratanya jadinya adalah 1770 dibagi banyaknya FI 40. Iya kan? Ketemu 44,25. Kenapa kita perlu cari ini? Kita mau masukkan ke sini. Ini mau dimasukkan ke rumus ini kan? Ini dia. Nih, ini kan ada X rata-rata kan? Nah, kita mau cari ini. Nah, sekarang adalah nilai ini gampang ya, XI kurang X rata-rata. Berarti gimana coba carinya? 32 dikurang 44,25. Ngerti? 32 dikurang 4425 rata-ratanya. Kan rumusnya X kurang X. Kalau X1 min 1 sama dengan min 12. Ini X1 32 dikurang 4425. Inilah XI, inilah X rata-rata ya kan? Sesuai rumus. Ya enggak? Ya kan? Nih. Jadi yang ini 7,25 dari mana coba? Sadi. Oh. Early ngerti ya? Oh. Kalau 24,5 dari mana, Pak? Mana 24,5? Oh, ini. Ini kalikan frekuensi. Berarti 1225 dikali 2. Nih. Ini dikali ini. Ngerti?
Paham? Gampang kok ngikutin rumusnya. Ini dikali ini. Ya. Yang ini dikali ini. Demikian seterusnya sampai hari menjelang malam. Oke. Nah, terus ini dijumlah karena ini kan sigma. Kalau sigma seperti ini artinya dijumlahkan. Dari sini ke sini semua dijumlahkan. Inilah sigma. Ya, ketemu 181. Masukkan ke rumus. 181 dibagi 40. Ketemu 4,525. Jadi simpangannya adalah 4,525. Ngerti? Gampang kan? Nggak usah lah. Ya, yang itu nggak usah lah. Rataan simpangan aja. Oke. Bisa dipahami? Kalau bisa, berarti kita bisa UTS. Waktunya berapa hari soalnya? Bah, sebulan. Keburu UAS lagi Sadiah. Sadiah payung sebelum hujan. Kumaha atuh? Ya namanya lagi zaman UTS, lagi musim UTS, semua UTS. Seminggu oke? Nah, seminggu oke. Nggak ada bodrek. Martil ada di gudang? Oke ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai sini dulu. Kalau nggak besok lah Bapak baru kasih soalnya ya. Habis ini mau langsung tidur. Oke ya. Baik, makasih untuk Ati, Erli, Sadiah, Siti Umayyah, Nana, Oni diem aja nih.
Lagi sariawan ya? Awi. Oh iya iya iya. Iya, Bapak pilek. Jadi suaranya agak-agak merdu. Selamat malam semuanya.